Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para pencinta literasi bedah buku Kafa Institute, alhamdulillah hari ini kita memasuki bedah buku yang ke-27. Nah, buku yang kita akan bahas ini bergenre puisi. Pengarangnya Bunda Sofia. Judul bukunya Terbangun di Alam Mimpi. Nah, berkaitan dengan jumlah halaman, penerbit, kemudian biografi, nah, itu sudah saya unboxing di channel Kafa Institute di YouTube. Nanti silakan dibuka untuk lebih memahami pengantar dari buku Bunda Sofia Terbangun dalam Mimpi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bedah buku ke-27. Kita sudah ada bersama kita Bunda Sofia. Bunda Sofia akan memaparkan bukunya. Silakan Bunda Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang terhormat Bapak Direktur Kafa dan editor dan semua pendukung yang telah bekerja sama di mana nih Kafa, yang terutama juga kepada Ibu Ari Lestari yang telah banyak membantu saya untuk bisa dapat ikut dalam berkarya berawal dari cerita perempuan bersama Ibu Sinta Abdurrahman Wahid. Dan itulah pertama kali saya mencoba membuat karya. Dan terus Ibu Ari mendorong saya agar bisa membuat lagi karya yang bisa dibukukan. Dan 2 bulan saya terus saja mencoba mencoret-coret agar menghasilkan sebuah buku yang bisa kita kenakan untuk semua orang seluruh Nusantara. Dengan judul saya ambil Terbangun dalam Mimpi. Itu maknanya bukannya mimpi gitu ya, karena di mana kita berniat Allah Ta'ala untuk bisa bangun di tengah malam dengan niat mencurahkan kegelisahan, kegundahan hati kita di malam hari, di mana semua makhluk sebagainya dalam keadaan tidur nyenyak. Maka dari itu saya mengambil Terbangun dalam Mimpi agar bisa para pencinta literasi membaca buku-buku saya dan bisa ada manfaatnya itu. Dan adapun saya mengambil dari halaman 28 itu mengenai judul saya gugup Pak, sibuk tuh Pak. Ya Ibu. Ya. Ini buku yang sekarang buku dalam mimpi. Ini banyak tentang masalah campur baur ya, campur aduk gitu Pak, masalah sejarah saya waktu orang tua saya di nelayan, dan tentang istri Rasulullah yang banyak pengorbanan harta di jalan Allah. Ibu. Dan tentang
yang bisa mengerti keadaan wanita gitu. Banyak sih judul buku ini. Mungkin Pak Kapur bisa menerangkan satu persatu, Pak. Saya mesti gugup nih. Saya kan bukan Mungkin aja saya mau Pak Direktur dah untuk menerangkan buku saya ini di hadapan pemirsa ini. Karena saya baru pertama kali nggak bisa. Gitu. Cerita aja Ibu, saya cerita. aja dengan Pak. Cerita aja isinya bab 1 apa gitu. Cerita Bu, cerita. Ya, saya mulai pembacaan dulu. Saya baca dari pertama ya Pak ya. Ya. Ringkasannya jangan dibaca. Dalam mimpi. Isi terbangun dalam mimpi itu gelap sunyi alam semesta. Setitik cahaya di dalam kalbu, insan yang terbangun di alam mimpi, bersujud di hadapan Sang Pencipta alam, berbisik sujud di bumi, terdengar di atas langit, sepertiga malam, merintih doa dari bait-bait kata di dalam kalbu. Itu maksudnya doa ya. Tersentuh di dalam hati gitu, menyinggah kalbu yang sepi, ya terharu gitu Pak. Ya. Jadi pada terbangun dalam mimpi itu kita merebahkan diri kepada Allah Taala dalam kegelisahan bunda gitu, penderitaan yang kita alami. Jadi jalan satu-satunya untuk menempuh jalan melepas dari penderitaan itu, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Ta'ala gitu. Ya, karena dalam doa, jeritan di malam hari berharap kesusahan itu tolong dihilangkan sama Allah Ta'ala gitu Pak. Untuk saya ngalami gitu. Penderitaan untuk anak biaya sekolah atau apa. Tapi di dalam sujud saya berdoa sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala di malam itu. Alhamdulillah terjabak doa saya. Ya, jadi saya membagi pengalaman saya. Apa saya memberikan judul terbangun dalam mimpi, di mana manusia terlelap tidur nyenyak, sebagian insan ada diberikan karunia terbangun di malam hari untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Apa kita yang minta? Di antara ya keyakinan masing-masing, yakin Allah Ta'ala akan menolong kita. Karena tanpa kita berharap doa kepada Allah Ta'ala, penderitaan kita nggak ada yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan Allah Ta'ala sendiri akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Ya, itulah pengalaman-pengalaman saya, kenapa saya bisa beri judul terbangun dalam mimpi, karena saya merasakan, insya Allah, semoga Allah Ta'ala bisa membangunkan saya, karena saya manusia yang lemah, masih banyak kelemahan-kelemahan saya untuk menjalankan amal ibadah, belum sempurna. Jadi hanya Allah lah yang maha sempurna. Saya sebagai insan yang tak berdaya, hanya berharap kekuatan, pertolongan, dan rezeki di hadapan Allah Ta'ala, di mana saya berharap dan meminta saat-saat saya dalam keadaan kesusahan atau suka dan duka. Nah, makanya saya membagi pengalaman saya lewat buku agar semua saudara-saudara saya di seluruh Nusantara, baik berlainan keyakinan, memiliki kekuatan doa, insya Allah akan dikabulkan dengan yakin. Ada kalanya Allah mengabulkan doa, ada kalanya tidak, karena rahasia Allah tidak ada yang tahu. Ya. Ya, dan selanjutnya tentang pengorbanan seorang istri Rasulullah SAW sangat menyentuh hati juga gitu. Beliau waktu zamannya adalah wanita yang terkaya pada zamannya. Beliau diuji sama Allah Ta'ala keimanan yang kuat. Ketika Rasulullah berharap harta untuk di jalan Allah Ta'ala,
yang pertama-tama memberikan pengorbanan terbesar itu adalah istrinya, Siti Khadijah gitu. Setelah habis hartanya, beliau dipanggil sama Allah Ta'ala, beliau hanya ada selembar baju di badan. Kalau menceritakan waktu saya sekolah ya Pak, waktu sejarah fikih itu di sekolah madrasah dulu, beliau tidak punya apa-apa lagi. Udah diserahkan di jalan Allah Ta'ala. Ketika beliau mau dijemput Allah Ta'ala, merasa memintakan satu lembar kain jubah Rasulullah, karena malu minta dengan langsung, makanya disuruhnya anaknya Hazrat Fatimah untuk memintakannya gitu. Betapa mulianya Siti Khadijah untuk memperjuangkan agama Allah gitu, untuk mempersatukan kita sebagai insan seluruh alam semesta ini. Inilah berkat pengorbanan para wanita solehah yang berbakti kepada suami dan kepada Allah Ta'ala. Apapun bisa dikorbankan, baik jiwa, baik raganya gitu, saling mendukung di jalan Allah Ta'ala. Ya banyak, tolong Pak Direktur lanjutin aja mewakili saya, buku-buku yang bisa dites tuh apa yang salah bagi pembaca, kalau bisa diterangkan sama Pak Direktur lebih jelas gitu. Hanya itu saya yang bisa saya sampaikan, Pak Direktur. Ya Ibu. Baik. Atau Ibu Ari bisa beri sedikit testimoninya, Ibu Ari yang telah mendukung saya banyak, telah membantu saya kesalahan-kesalahan menulis atau kesalahan-kesalahan saya mengarang. Beliau selalu mendukung, mendorong saya. Bila salah beliau kasih tahu saya rubah lagi, kirim lagi, terus saya kirim. Gimana Bu? Udah jadi belum? Masih sedikit Bu Sofi, perbaikin dulu. Sedikit lagi. Harus semangat katanya. Saya mencoba, karena saya lupa makan gitu, nulis terus. Karena asiknya ilmu itu, bagaikan berlian, lupa makan gitu. Saking asiknya nulis, kata. Supaya waktunya untuk sholat aja, ingat waktu gitu. Saya pernah seharian gak makan karena ingin memiliki sebuah buku yang bisa saya beri kenang-kenangan di alam dunia ini, karena nggak ada lagi yang bisa saya kasih selain ilmu yang sederhana, karena saya masih lemah dalam ilmu pengetahuan gitu Pak Direktur. Ya. Jadi saya mencoba dengan Bu Ari gimana caranya gitu. Jadi kata Bu Ari, apa yang ada di dalam benak Bu Sofi, hati Bu Sofi, itulah tulis, coret-coret aja. Nah, coret-coret aja, anggap aja itu pena itu sebagai berlian kita. Makin kita asah, makin mengkilat gitu. Jadi saya coba-coba, udah selesai, saya lemparkan lagi, gimana Bu Ari, udah siap? Masya Allah, udah katanya. Jadi bagaimana, mau dibukukan enggak? Ya mau aja, tergantung Bu Ari. Pas itu saya nggak punya dana Pak. Pak Direktur jujur aja, tadi saya iklan-iklan aja, tapi terus saya berusaha. Alhamdulillah ada 43 buku lakunya. Termasuk saya kasih di sana kan, yang lain belum dapat. Mudah-mudahan bisa memiliki buku saya. Amin. Langsung aja baca gitu. Makna dalam buku itu, manfaatnya. Kalau ada salah kata tolong di komentar di nomor WA saya gitu. Iya, karena saya tuh seumur hidup tua ini baru bisa membuat buku. Pertama sih awal buku cerita dari cerita perempuan. Nah, ini pertama saya didorong dengan Ibu Ari. Ayo Bu Sofi ikut karangan, satu lomba menulis juga, membuka jendela dunia. Belum saya terima bukunya tuh Pak Direktur, masih di perjalanan. Iya, jadi saya beranikan aja menulis coret-coret, bisa menjadikan sebuah buku gitu. Karena ilmu itu kan ibaratkan makanan yang tak pernah habis. Ya, jadi apabila kita ngeresapinnya akan membuahkan hasil yang baik.
Jadi saya anggap ilmu itu bagaikan mutiara, makin biasa, makin dilihat, makin cemerlang gitu. Ya itu. Gimana Pak Direktur? Itu aja penyampaian saya. Oke. Mohon diwakilin Ya. Bu Ari atau Pak Direktur yang terhormat. Baik, kita minta komentarnya Bu Ari. Bu Ari, silakan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf izin off kamera. Ya Ibu, silakan. Apa ya? Bingung juga nih ya Pak. Karena pertama kali nih beda buku puisi juga. Dulu pernah, tapi sama siapa ya, pernah juga beda buku punya Bapak siapa itu Pak Taufik Ismail, kalau tak salah webinar bersama beliau, itu bedah buku beliau. Nah, kedua kalinya ini bersama Bu Sofia ya, bedah buku tentang puisi. Nah, untuk bukunya sih, alhamdulillah lumayan ya, udah ini, cuma memang perlu banyak belajar ya Bu Sofi ya. Bu Sofi masih perlu banyak sekali belajar karena dari penyusunan kata, diksi, fiksi itu masih kami yang bantuin semua di dalam editor maupun apa diksi fiksinya, memasukkan diksi fiksi itu masih banyak dibantu oleh tim editor kami gitu. Jadi memang semangatnya Bu Sofia ini perlu diacungi jempol sekali ya, karena semangat ingin memiliki sebuah buku. Jadi beliau itu selalu minta gimana ini caranya gimana, harus bagaimana. Itu rajin sekali itu, semangatnya luar biasa bagaimana untuk bisa menciptakan sebuah buku. Kalau apa untuk puisi-puisinya, ide-idenya bagus banget ya, bagus banget untuk kita bisa mengambil dari makna atau tujuan dari apa yang disampaikan Ibu Sofia ini, yaitu misalnya kayak yang tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Khadijah. Beliau itu bikin puisinya mungkin dari hati ya, itu bagus, benar-benar bagus. Jadi kita itu bisa terbawa perasaan sampai bercucuran air mata bila membacanya ya. Mungkin cuma cara penyampaiannya itu yang masih kurang tepatnya, itu tulisannya, ejaannya itu masih semrawut gitu. Cuma kalau untuk ide-idenya iya bagus sekali, bagus. Ibu-ibu bagus untuk dimiliki bukunya, karena kalau udah sampai buku itu udah kami koreksi. Walaupun mungkin belum sempurna ya, karena kami juga harus konsultasi dengan Ibu Sofia sendiri langsung, karena editing pun harus sesuai dengan keinginan penulis juga. Jadi tidak bisa seperti keinginan editor juga, tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya murni karangan Ibu Sofia, apa yang disampaikan Ibu Sofia yang tersampaikan pula di dalam buku tersebut. Jadi buku itu bagus banget untuk dimiliki ya, walaupun puisi, tapi insya Allah bisa kita ambil maknanya, pelajarannya, apa yang disampaikan dari puisi-puisi tersebut. Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bu Ari. Bunda Sofia, ini memang dikhususkan untuk puisi ya? Ya. Ya, tulisannya memang genrenya puisi ya?
Ya, genrenya puisi. Oke. Tapi harus sedikit saya tuliskan sholat, tapi ditulisnya di buku itu salat. Mudah-mudahan yang baca bisa ngerti. Oh, kalau itu sesuai ejaan, Bu. EYD. Apa Iya. sekarang namanya? Nggak apa-apa itu memang sesuai Oh, ketentuan ya. itu. Mudah-mudahan yang bisa baca mengerti. Sebenarnya tulisannya situ saya tulis sholat, bukan salat gitu. Ya, EYD-nya begitu. Memang nggak apa-apa. Iya, iya. Ya, Bu Ari ya. Ada yang lain bisa komentar yang lain untuk yang sudah baca gitu. Ya. Kalau saya sih setuju dengan Bu Ari, semangatnya patut diacungi jempol. Masya Allah. Ya, dalam penulisannya. Nah, kalau soal proses penulisannya Bu Ari yang lebih paham karena memang Bu Ari yang mementoringnya kan. Iya, guru-guru juga. Nah, memang ini di Kava Institute sendiri baru kali ini kita bahas tentang genre puisi gitu. Nah, kata Bu Ari namanya FUEBI. Nah, kalau dulu namanya EYD, nah sekarang namanya PUBI. Gitu ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia gitu kali ya artinya panjangannya. Jadi Oh memang, iya, Pak Direktur, ya. ada permintaan dari teman di Singapura. Apakah bisa buku ini diterjemahkan bahasa Inggris? Oh gitu. Ya. Ya sama ini hak ciptanya siapa yang punya? Hak terbitnya. Itu saya kasihkan sama Ibu Arya aja yang ngurusin gitu. Cuman saya ngasihkan karangan aja, beliau yang ngurus. Oh iya sudah, ke Bu Ari saja. Karena ini terkait dengan hak terbit, Ibu. Oh iya. Iya, nggak bisa kita serahkan ke orang kalau sudah ada kesepakatan hak terbit gitu ya. Oh iya iya. Makanya beliau minta katanya ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, nanti sama Bu Ari lah konsultasinya apa boleh atau enggak gitu ya. Kalau ke saya kan hak terbitnya sudah di mana nih? Hak terbitnya sudah di CPK Pungku. Gitu. Jadi kalau mau diterjemahin ya harus proses administrasi lagi. Nah, sekarang coba Ibu, kita mau dengar Ibu kalau baca puisi. Puisinya. Ya, silakan. Ini ada Bu Ika nih, Bu Ika jago juga dia puisinya. Silakan Bu Bunda Sophia. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Saya akan bacakan judul Mengenal Allah dari sifat-sifatnya yang Maha Pencipta. Nah, halaman berapa itu? Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengenal Allah, Penciptanya, serta dapat mencapai derajat yakin di dalam keimanan kepada zat itu dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala mengatakan menciptakan pikiran manusia dan menganugerahkan kekuatan akal. Sekiranya pikiran itu diarahkan untuk merenungkan ciptaan Allah dengan menggunakan potensi-potensi itu, pasti akan sampai kepada intisari hikmah yang halus dari Allah. Zat yang namanya dimuliakan secara sempurna. Ia akan mendapatkan tanaman yang indah dan hikmah-hikmah yang ada pada setiap partikel yang berasal dari tantanan alam, serta melalui basira penglihatan rohani. Ya pasti, maksudnya taruhlah ibaratnya firasat kita.
akan mengetahui secara pasti bahwa alam luar yang terdiri dari langit dan bumi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya Sang Pencipta. Dan memang adanya Sang Pencipta merupakan sebuah keharusan baginya. Di sisi lain, manusia telah dianugerahi indera dari potensi rohani untuk menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dalam mengenali Allah Ta'ala yang akal tidak mencapainya. Sebab ma'rifatullah tidak mungkin tercapai secara sempurna hanya dengan menggunakan akal saja. Bangka Belitung, 14 Februari 2022. Yaitu Pak Direktur yang bisa saya sampaikan. Ya. Bu Ari masih ada? Iya Pak, masih. Ya. Kalau secara teoritik kita bisa lihat dari sisi tulisannya pakai model apa Ibu? Apa namanya? Puisinya ya. Pakai mentornya begitu. Ini halaman berapa tadi yang dibacakan? Saya cari masih. 102. 102. Mungkin hanya cara membacanya ya Pak ya yang mungkin kurang begitu tepat menurut saya ya. Penggalan saat membacanya antara puisi dan bacaan biasa itu berbeda ya Bu Sofi. Ya, jadi cara membacanya kita harus berbeda antara puisi dengan bacaan buku biasa. Misalnya kalau puisi kan harus ada intonasinya. Kalau orang Jawa bilang ono lagu nih, ada lagunya gitu ya. Ada lagunya. Jadi seperti kayak kita baca Al-Qur'an gitu kan. Ada apa? Ada intonasinya gitu. Ya. Jadi tidak asal baca aja gitu. Misalnya ini yang dibaca Bu Sofia tadi ya, yang pertama misalnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengetahui Allah. Terciptanya serta dapat mencapai derajat yakin di dalam keimanan kepada zat itu dan sifat-sifatnya. Harus ada penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat tertentu. Jadi kita bisa membedakan itu puisi atau itu cerpen ya Bu. Di sini kalau cerpen nggak masuk itu. Di sini cerpen nggak masuk tulisan Ibu. Jadi kemarin itu antara puisi dan apa ya. Jadi kita penggal-penggal gimana bisa semuanya itu tercipta seperti puisi semua gitu. Jadi puisi semua. Jadi karena nggak bisa ada diskusi itu juga ya Bu ya, Bu Ari? Seperti itu. Ya ada diskusi antara ini mau dibuatkan genre cerpen atau genre puisi gitu ada. Iya. Ya. Lanjut Bu Ari. Apa Pak? Nggak dengar? Lanjut. Ya lanjut. Oh ya. Apa saya ambil satu untuk dibacakan ya? Saya coba bacakan. Boleh. Khadijah, Bu. Halaman berapa? Halaman 25. Halaman 5. Khadijah ya. Ya. Khadijah, wanita istimewa penolong agama Allah. Buah karya Bunda Sofia. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Khadijah. Siti Khadijah binti Kuwait, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta, kekayaan, namun ketika wafat tak selembar kafan pun dia miliki.
Bahkan baju dikenakan di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Bisik Khadijah kepada Fatimah saat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan waktu menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan setelah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah Ummul Mukminin, ibu kaum muslimin, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang amat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan bawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan." Jibril menjawab dan tiba-tiba berhenti berkata. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum mukmin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istri semasa hidup, Khadijah. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Hingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah
Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah ketika lelah pulang dari berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal suamikan aku? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah? Bersuamikan aku, lanjut Rasulullah, yang tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawaan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus berjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, galilah lubang kuburku, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya bisa berjumpa dengan manusia dan lanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh, sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku, Rasulullah, sahut Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya ilahi Robbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Bangka Belitung, 8 Februari 2022. Kasih plus. Aduh, panjang sekali. Pak Direktur, Ya, Panjang sekali, Ibu. Pak Direktur, ya Bu Sophia. saya ingin sedikit mengambil kesimpulan buku itu, boleh? Boleh. Silakan. Ya, Bentar kita kasih Bu
Bu Lestari dulu ya. Oh, Silakan Bu silakan. Lestari. Ya, Bu. Maaf, saya pun bukan ahli puisi juga nih ya. Saya Bu, ikut lomba puisi itu tak pernah menang. Tidak pernah menang ya. Kalau lomba puisi. Tapi ngerti ya. Tidak berbakat dalam berpuisi, tapi ini Hebat. bagus Bu ya, jadi terkenang nih tentang kisah Khadijah yang luar biasa buat kita kaum wanita ya. Begitu perjuangannya yang luar biasa. Masya Allah. Nah itu aja Bu. Panjang sekali milihkannya ya Ibu ya tadi. biar Seperti itu ya Bu ya, ada penekanan-penekanan pada kalimat kalau puisi itu untuk membacanya. iya. Saya bukan ahlinya soalnya juga kan. Jadi seperti itulah gambarannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, mau komentar Bu Ika? Bu Ika ini puisinya banyak juga. Cuma belum diserahin ke Kafa Institute aja. Bu Ika? Enggak ada. Silakan Bunda Sofia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makna itu surban beliau itu sepertinya kalau saya bayangkan ya Pak Direktur, itu penutup kita waktu penghabisannya kematian gitu, menutupin aurat tubuh kita. Kenapa cucu Rasulullah Husain tidak mendapatkan kafan? Karena Allah Ta'ala bilang kalau udah mati syahid nggak perlu dikafanin, nggak perlu dimandikan. Nah, itulah maknanya gambaran permintaan Hazrat Khadijah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu sejenis mengingatkan kematian kita gitu. Kematian kita hanya membawa 5 lembar kain putih, bukan harta yang kita bawa selain amal ibadah, selain kain kapan gitu. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah jangan lupakan perjuangan Siti Khadijah. Yang kita miliki harta yang lebih, korbankanlah di jalan Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan melebihkan dari apa yang kita mau tabungan di akhirat insya Allah. Amin. Jadi itu mengetuk hati kita sebagai umatnya. Marilah kita baca Al-Quran. Apa artinya pengorbanan di jalan Allah Ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala, butuh dana dari umatnya gitu. Jadi kita lah pengganti Siti Khadijah, serta Hazrat Ali, dan para sahabat Rasulullah. Masih banyak kisahnya seperti Khalifah Hazrat Umar, Utsman, semuanya beliau menyerahkan hartanya itu karena cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beliau mati-matian habis hartanya. Tapi untuk zaman sekarang, janganlah berpikir mengeluarkan 1 set, kita merasa rugi di jalan Allah Ta'ala. Jangan. Ikhlaskanlah bismillah, kita korbankan di jalan Allah, kita untuk berikan kemajuan Islam. Karena dana itulah yang akan memajukan agama seluruh penjuru dunia, baik agama yang lain gitu. Karena kita juga agama lain juga memiliki pengorbanan gitu. Seperti saudara saya orang Kristen juga menyumbangkan hartanya untuk kemajuan visi dan misinya gitu. Apalagi kita sebagai umat Islam, untuk kita menyadari hidup kita di dunia ini hanya sementara. Di akhirat adalah kekal abadi. Apa yang kita bawa itulah ceritanya kain kafan. Permintaan istri beliau sallallahu alaihi wasallam gitu, terharu saya, ya Allah. Kadang saya sadar seperti itu, betapa mulianya perjuangan seorang wanita muslim yang dulunya kaya sekarang menderita demi apa? Demi agama Allah Ta'ala. Tapi janji Allah Ta'ala menanti beliau di surga gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa membimbing kita, memberikan rezeki, dan kita bisa juga nyumbangkan dan Allah. Kegunaannya banyak. Uang yang kita miliki 1 sen bisa untuk membangun masjid, bisa membantu fakir miskin, bisa membantu anak yatim,
dan kesadaran kita sebagai umat Islam. Bagaimana untuk memberikan Islam ini bisa damai agar tidak ada lagi kalau bisa sih jangan ada lagi pencuri gitu. Tapi yang namanya dunia masih banyak godaan, masih banyak keserakahan gitu. Walau alam lah. Jadi mudah-mudahan Islam bisa menolong apa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Pak Direktur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain bisa berkomentar yang sudah membaca buku-buku saya, dipersilakan. Tolong kalau ada salah dalam saya menulis apa yang dikatakan tadi Bu Ari, saya baru belajar gitu ya. Saya anggap Bu Ari itu guru saya. Jadi saya mencoba, Pak Direktur juga sebagai kepala sekolah saya lah gitu. Untuk mendorong saya untuk bisa berkarya lagi di depannya insya Allah. Baru saya ingin mengarang itu sejemput pesan Rasulullah, tapi belum banyak gitu, masih ngarang-ngarang gitu. Kadang-kadang saya ambil dari sebuah hadis, saya ketik lagi gimana gitu, saya satukan. Mudah-mudahan ke depannya bisa dibukukan kembali gitu. Mohon doanya dari semua yang ada di grup Kafah, marilah kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara Nusantara untuk bisa meresapi ilmu yang kita miliki, yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Di sini pun mengenai, saya boleh baca lagi ini mengenai waktu berkata. Apa Bu Ari aja yang bisa lanjut Bu Ari? Bu Ari dapat tugas lagi Bu Ari. Waktu berkata Bu Ari jadi saksi waktunya tuh. Tolong Bu Ari. Bu Sofia aja lah. Panjang-panjang soalnya. Jangan yang panjang-panjang ya Bu. Ini jadi di tengah-tengah nanti intonasinya udah berubah saya Bu. Di tengah-tengah tuh intonasinya udah berubah. Udah jadi bacaan. Ibu Ari kalau yang baca kan tersentuh hati, saya juga menangis gitu. Nah, yang pendek itu halaman 76 Ibu. Ibu Ari. Halaman berapa Pak? 76. Ya, itu satu lembar doang itu. Halaman 76. 76. Ya. Keutamaan ilmu. Oh, ketemu. Oh, ini ya. Nah. Baiklah. Silakan Mbak. Keutamaan ilmu, buah karya Bunda Sofia. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air pun. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Sesungguhnya mereka yang berilmu tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang berharga. Bangka Belitung, 10 Februari 2022. Sedikit ini ya, sedikit. Aduh, ini sedikit di sini nih masih kurang tentang diksi-fiksi yang saya ceritakan di depan tadi. Okay. Nah, di sini pemanggalan kalimat-kalimatnya itu masih banyak kurang diksinya, fiksinya, cara-cara penulisannya masih ini. Saya sendiri kan sesuaikan dengan apa yang dituliskan oleh Bu Sofia ya. Jadi nggak bisa tuh merubah diksi sesuai selera saya. Oh iya. Kan kalau puisi itu harus ada kayak
kayak perumpamaan ini udah ada nih, bagaikan apa, sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Cuma di sini ini antara kayak nggak nyambung gitu, ya kan Pak? Ya. Kayak antara bait satu dengan bait lainnya itu kurang nyambung. Kalau puisi itu walaupun puisi bebas itu harus ada ritmenya memang. Kalau akhiran an, a, b, gitu kan. Harusnya seperti itu. Ada rumusnya ya, Bu. Ada rumusnya. Kemarin itu juga sudah itu, tapi memang perlu masih banyak belajar, Bu Sofia. Jadi bisa dimaklumin untuk ini kan awal dari karya beliau. Jadi masih mungkin butuh bantuan yang banyak dari pembaca untuk kritik saran supaya semakin lebih bagus untuk kedepannya. Itu aja. Ya, Ibu sudah 1 jam, Bunda Sofia. Ya. Sudah 1 Tanya jam. jawab Pak, mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Iya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau komentar, Ibu semuanya silakan. Ada Bu Eli, Bu Cucu. Ini Bu Cucu komentar ini di chatroom. Kata Bu Cucu, Masya Allah, puisi yang indah. Mubarak Bu Sofia, mubarak Bu Ari, membaca puisinya dengan indah dan menyentuh. Berkala. Bu Ari mantap, menyentuh bahasa puisinya. Ada, ini, gitu ya. Bu Ika ini puisinya banyak juga. Bukunya enggak ini nih. Ya, sepertinya sudah cukup, Ibu. Silakan promosi dan closing statement, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang berkenan mau memiliki buku saya, tetap harganya masih bisa 60-an gitu. 60-an ribu. Itu belum ongkir, Pak. Iya, dengan kalau berminat bisa minta nomor HP dengan Bu Ari atau dilihat di grup Kafa. Ya. Tolong japri saya alamat yang tepat dan berapa buah buku bisa saya langsung minta dicetak lagi gitu. Karena ada satu aja di stoknya, 1 lembar di rumah. Eksemplar. Iya, 1 lembar. Tapi kalau ada yang pesan lagi, mungkin dicetak ulang lagi gitu. Nunggu berapa hari. Ya, Bu? Iya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada tolong lebih jelasnya promosikan dengan cara. Ya. Nomor teleponnya ada di deskripsi unboxing, sudah saya masukkan, kemudian ada di Facebook Kafa Institute juga sudah masukkan nomornya. Silakan kalau ada yang mau dan berminat. Oke. Sebelum kita tutup, saya mau baca juga nih kayak Bu Ari. Saya baca halaman 79. Boleh ya Bu, Bunda Sofia, boleh ya saya baca ya? Ya, silakan. Ya. Baik. Sahabat dunia maya. Teman lewat dunia maya. Menjalin persahabatan dari tahun ke tahun lewat dunia maya. Berbagi ilmu dan pengalaman di setiap sudut status yang kita buat. Senangnya hati ada yang komentar dengan baik. Ada yang link dengan jempol. Persahabatan dunia maya sangat banyak dari seluruh Nusantara dan internasional.
Dunia maya bisa berteman dengan saudara seiman dan saudara sebangsa. Menjalin silaturahmi walau hanya lewat dunia maya terasa sangat dekat. Ternyata pertemanan dunia maya seperti layaknya saudara saling menyapa satu sama lain. Ada juga pertemanan yang tidak bersahabat, mengundang kebencian. Itu membuat kita tidak nyaman untuk dijadikan teman atau sahabat. Menjalin sahabat dengan baik akan menjadikan hati kita merasa senang. Jadikan pertemanan ini sebagai jalinan silaturahmi dengan baik, agar kita dikenang dengan baik juga. Pada saatnya ada juga kita dipertemukan dengan dunia nyata yang sangat akrab. Karya Bunda Sofia. Ya HP-nya aku naon. Sudah, Ibu. Nah, itu yang saya bacakan. Ya, sedikit saya masukkan. Direktur. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum. Nah, kalau mau ajak pertemanan dengan saya di Facebook, cari aja namanya Sofia Bangsa. Oh ya, nanti saya add, Bu. Saya add di Cafe Institute ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan, Ibu? Atau Ya, serta? aja karena waktunya udah lewat. Ya. Nah, saya terlebih dahulu mengucapkan jazakumullah sanal jasa kepada semua, terutama para direktur serta ibu-ibu yang telah menyimak. Apabila ada kata-kata ucapan saya kurang berkesan, saya yang lemah mohon maaf. Saya bisa izin pamit di grup ini karena waktunya sudah lewat. Masih banyak mau bisa dikerjain ibu-ibu. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak ya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, bedah bukunya sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu yang memiliki buku solo silakan kalau mau menjadi narasumber. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.